Ya, teman-teman, hari ini tanggal 6 bulan Februari ya, di pagi hari sebelum pembukaan market. Bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan subscribe ya untuk channel ini. Terus yang telah memberikan komentar, nge-share, serta nge-like setiap videonya. Karena video dari teman-teman itu, maaf, video dari saya itu adalah emiten teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada teman-teman ya videonya tidak akan bermanfaat gitu ya. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga, terima kasih ya selama ini mendoakan saya. Saya sampai sekarang dalam kondisi sehat walafiat. Serta yang telah memberikan super thank ya, terima kasih, mudah-mudahan super thanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada beberapa emiten yang belum dibahas ya, mungkin nanti kedepannya akan kita bahas. Dan bagi yang menanyakan indikator, silahkan teman-teman buka aja playlist teman-teman ya, playlist nanti klik aja cara teman-teman ya. Ini cara, ada cara nih, cara lihat aja playlistnya. Di sini sudah jelaskan semua kecuali pundacat teman-teman ya. Nanti pundacatnya akan kita bahas. Ini pundacat itu baru keterangan biasa aja ya. Nanti cara setting untuk pundacatnya silahkan teman-teman. Di sini juga kalau nggak salah ada deh pundacat ya. Udah saya bahas juga pundacatnya. Oke teman-teman, untuk pundacat dan lain sebagainya sudah semua saya berikan kepada teman-teman. Tidak ada yang saya sisakan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas lagi ke emiten selanjutnya, ada Inet teman-teman ya. Inet ya, Inet bagaimana dengan Inet? Skala M410 masih menuju ke atas, terus ada tanda-tanda kenaikan di angka 113. Bandar lokal cenderung akumulasi per hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 sudah akumulasi. Sini ada SF, YB, OD cenderung yang ngambilnya juga broker yang suka dipakai bandar ya. Terus untuk foreign cenderung keluar teman-teman ya per tanggal 4. Nah, apabila tanggal sekarang itu tanggal 6 dia mulai ngambil lagi si foreign, kemungkinan di up-nya ada teman-teman, karena di sini saya lihat jelas bahwa si bandar foreign itu jual sangat signifikan ya. Sini ada yang jual, ada BKCC sampai sekitar 7 miliar ya teman-teman keluar. YP sama XCXL hanya menerima sedikit, dan ini ada XL foreign teman-teman ya, tidak punya dampak yang positif XL foreign teman-teman. Kalau YP mungkin masih bisa lah, cuman kalau XL foreign kurang maksimal ya, malah cenderung foreignnya seperti retail aja gitu, nyimpen keluar gitu teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan dengan XL foreign ini mungkin kita akan lihat performanya walaupun baru ngambil 811. Nah mudah-mudahan si BK sama si CC bisa ngambil lagi per hari ini ya. Ini tanda-tanda kenaikan di angka 113. Nah kita cek Inet ini posisinya masih di mana, karena penting teman-teman posisinya. Nah cenderung dia kalau lihat putar baliknya, ada putar baliknya ya, hati-hati ya. Nah ini posisi dalam posisi masih murah teman, masih bisa melanjutkan kenaikannya teman-teman ya, masih bisa melanjutkan kenaikan ke arah yang lebih baik lagi, mungkin bisa ke arah 150 teman-teman. Untuk ini saya punya tahanan di angka 212 teman-teman. Nah inilah yang garis wilayah kekosongan ini saya nunggu konfirmasi dari candlenya. Kalau untuk tujuannya 212, cuman ya kan seperti saya bilang bahwa setiap tujuan itu pasti ada halangan dan rintangan teman-teman. Bisa naik dulu terus turun lagi gitu kan, seperti Goto tuh udah tembus 2 kali, situasi turun lagi ke 8485 juga sama teman-teman, nanti naik turun lagi, mungkin nanti ada gejolak dikit ketika MA10 sudah mulai terjun ke bawah dikit-dikit, ternyata MA20 nya masih ke atas, MA200 juga masih ke atas. Si bandar juga nanti harus ada jualan dulu harga atas. Nah mudah-mudahan sih ini semuanya berjalan dengan baik-baik saja ya. Ikutin aja MA10 nya, dan kalau konfirmasi lihat MA20. MA20 masih menuju ke atas berarti sudah masih terus akan uptrend teman-teman ya. Nah biasanya ini juga lagi menahan supaya tidak kena suspend teman-teman. Ini cenderung bagus teman-teman si Inet ini ya. Inet ini saya bilang aduh kemarin kalau naik bahaya, ternyata dikempesin lagi, naik kempesin lagi. Harusnya seminggu dulu teman-teman, kita tunggu seminggu dulu, ternyata dimanfaatkan sama si bandar foreign untuk jualan. Tetapi per hari kemarin ternyata tanggal 5 itu si bandar lokal beli lagi ya. Nah mudah-mudahan sih bisa ditahan ya, jangan sampai lepas daripada MA 10 sama 20 nya. Saya punya target penurunan di angka 74. Biarkan aja selama MA 10 nya masih berada di bawah kena dan menuju ke atas. Itu untuk Inet teman-teman ya. Terus untuk SHID, SHID, Hotel Sahid SHID, sekarang udah lama nggak dibahas. Kita lihat SHID
Wow. Kalau yang begini lebih baik teman-teman, kalau saya sendiri ya suka menghindari. Ini area penurunannya, ini area penurunannya di antara gapnya. Ini sudah si kepala kembar. Hati-hati dengan si kepala kembar. Terus juga ada tanda-tanda penurunannya di angka 677 ya. Ini cenderung belum pernah dibahas ya seed ini ya. Maka kita akan cek seed ini di sini teman-teman. Nah, kalau yang udah begini teman-teman lebih baik teman-teman scalpingan aja ya. Seed menuju kebangkitannya teman 3 tahun ya. 10 tahun coba seed. Nah, ini seed itu punya yang namanya bandarnya teman-teman ya. Nah, ini mungkin nanti akan ada kenaikan, nanti ada penurunan lagi, nanti ditaikin lagi, cenderung seperti ini bandar teman-teman. Ini dikelola sama bandar. Ini juga kemarin sudah kena support lagi, artinya support ketemu support di up lagi. Nah, bisa jadi target kenaikannya bisa ke angka 2600 ya. Tapi jangan tinggi-tinggi lah, ke 2000 aja teman, 2030-an ya. Kita cek di sini apakah ada tanda-tanda kenaikannya. Ini saya bilang harga bandar teman-teman tuh. Kalau sudah harga, oh ada teman-teman nih di angka 1900 teman-teman ya. Ternyata saya punya tahanan juga di situ. Tahanan kenaikannya. Kita cek ya. Ya, nah di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Ini punya tahanan di 1983-an untuk si seed ini. Nah, mudah-mudahan bisa ke atas itu, tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya. Terus bagaimana dengan isiannya? Isiannya kemarin Bandar Poren ngambil per tanggal 31 Januari, tapi sekarang terakhir ada pembuangan ya tanggal 5-nya. Begitupun dengan bandar lokal, 2 hari ngambil ada pembuangan sedikit. Nah, bandar lokal masih banyak teman-teman barangnya di atas ya. Nah, ini mudah-mudahan penurunannya biarin aja dulu penurunannya. Sudah mulai ada istilahnya tekanan ya, dorongan dari bawah. Cuman Poren tidak melakukan aksi apapun teman-teman per tanggal 5, hanya aksi jual aja. Nah, kita lihat domestik per hari kemarin itu ternyata didorong sama CP, XC sama Y. Mungkin kalau CP bisa lah gitu sebagai bandar luar gitu, tapi kalau XC saya pikir belum ya. Nah, juga MG sudah masuk sedikit, X sudah masuk, YB sudah masuk. Manfaatin aja untuk scalpingan teman-teman. Kalaupun mau ke atas ini banyak PR-nya, suatu saat akan ke bawah lagi kok teman-teman. Kalau nurutin MA-nya, MA10 masih menuju ke atas, artinya masih di posisi uptrend ya, maka manfaatin aja untuk scalpingan aja teman-teman ya. Teman-teman kalau nyangkut ya pasti kejemput, soalnya ada bandarnya nih teman-teman ya. Santai aja, paling dia ada rollingan, istilah rollingan gitu ya. Berapa bulan sekali gitu kan, nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi, kan cenderungan bandar seperti itu. Nah, waktu kehati-hatian bandar itu di sini teman-teman, naik turun, naik turun, naik turun, turunin. Nah, ini ciri khas bandar nih. Turunin sini juga ciri khas bandar. Turuninnya enak tuh ditaikin lagi. Target jangan terlalu tinggi-tinggi ke arah 35 ataupun ke angka 27, di sini aja target teman-teman, di angka 2000 atau 1900 saja, mereka angka 1900 teman-teman dia. Oke, untuk seed seperti itu ya. Lanjut ada BBTN. Kita lihat BBTN. BBTN dalam posisi masih downtrend teman-teman ya. BBTN masih downtrend. Kenapa? Karena MA10 masih berada di atasnya. Nah, kita cek untuk BBTN posisinya di mana BBTN ya. Dia masih cenderung dijual di harga lebih murah lagi teman-teman ya, punya support di angka 724, karena kecenderungan beberapa tahun ini hanya dijual di harga antara tengah dan murah, artinya sedang lah teman-teman, di harga sedangnya, belum bisa mencapai harga tertingginya kembali di 3000-an ya. Cenderung beberapa tahun ini dari tahun 2020 itu cenderung paling tinggi itu di sini teman-teman ya, di angka 2000. Jadi targetnya jangan terlalu tinggi ya, 1600 ataupun angka 1500 itu menjadi targetnya, ataupun ke harga murahnya aja 1200 teman-teman ya. Saya menargetkan ke angka 1300 aja teman-teman. Kita lihat harga wajarnya berapa, 1400, berarti ini saya hanya sedikit murah daripada harga wajar 1300 nih. Ini target-target yang saya targetkan, mudah-mudahan cepat kejemput teman-teman. Tapi sekarang lagi posisinya downtrend dulu teman-teman. Nah, ini garis penurunannya sudah dilalui ya, kita hapus. Terus ada lagi garis satu penurunan lagi di angka 956. Ini tanda-tanda penurunannya, sini lihat teman-teman. Terus bagaimana dengan kondisinya sekarang? Adakah ada tanda-tanda kenaikan? Ya, di sini ada tanda-tanda kenaikan teman-teman. 1, 2, kita ambil yang atasnya aja 1041. Tapi kalau sekarang dia dalam posisi downtrend, MA10 masih menuju ke bawah. Jadi harus hati-hati teman-teman ya.
Terus bagaimana dengan penguatannya? Foreign cenderung terus distribusi teman-teman. Kenapa foreign distribusi? Karena pasti ada yang nerima. Nah kita cek yang nerima siapa untuk tanggal 5 untuk foreignnya, yang ngebuang dulu deh. Ngebuang ada siapa? Ada RS, AK, CP. Yang nerima CC, berarti si RX sama si AK sama si Jatuh yang ngebuang, tapi ada yang nerima. Ini broker bagus juga nerima, tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya. Domestiknya coba lihat, YP, CP juga sudah mulai masuk, GRLG keluar, broker keren semua yang keluarnya teman-teman. Jadi harap perhatikan nanti teman-teman pengambil mungkin ada kenaikan sementara ya, manfaatin itu aja. Kita cek di sini berapa persen untuk kenaikan sementaranya, sekitar 11%-an. Apakah ini waktunya untuk kenaikan sementara? Ya, harusnya ini sudah ya, harusnya di sini teman-teman ya. Ada sini nih. Area 972 nikmatin kenaikan sementara, bisa jadi ke harga 1100 dulu gitu teman ya. 1100, 1040-an lah teman-teman untuk kenaikan sementaranya. Tapi sekarang dalam posisi dia downtrend dulu. Mudah-mudahan sini ada mudah ditahan ya, karena si bandar lokal ataupun cenderung jualan ya. Hati-hati karena penjualannya lebih besar daripada penguatannya. Perhatikan garis penurunannya, bandarnya cenderung turun, lokal cenderung turun, foreign juga cenderung turun. Di sini ada pengambilan, ada kenaikan ya teman-teman. Makanya tunggu aja konfirmasi daripada bandar foreignnya. Siapa bandar foreignnya sih ketika dia lebih ngambilnya teman-teman ya. Mungkin ada si RX ataupun si AK yang ngambil, ataupun si EU juga nggak apa jadi masalah, ataupun si BK. Karena di sini cenderung biasanya kelebihan dan beli aja, maka dihitungnya net buy gitu kan, net buy-nya sekian, selisihnya berapa. Nah ini masih net sell teman-teman ya, kemarin aja 5,1 miliar ya untuk net sell-nya. Tunggu aja si foreign ini ngambil lagi. Kalau sudah foreign ngambil lagi, biasa ada kenaikan, mudah-mudahan tidak kenaikan sementara ya. Tapi kalau ke arah 962 mungkin itu akan menjadi hal yang baik. Kenapa? Dia menjemput PR-nya gitu ya teman-teman. Kalau jemput PR-nya sudah kejemput, mungkin nanti akan ada lagi di 88. Kalau dia jebol juga ada di 887 teman-teman untuk penurunannya. Oke, BBTN seperti itu ya. Lanjut ada Swede. Ada Swede garis penurunannya sudah dilewati teman-teman, sekarang dalam posisi downtrend. Nah manfaatin aja teman-teman shadow-nya untuk kenaikan sementara. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman, di tanda 70. Terus di angka di bawahnya juga ada teman, di sini gap ya di 68. Kalau sekarang lagi menuju ke bawah, hati-hati aja teman-teman, lagi posisi downtrend. Nah bandar lokal cenderung jualan, perhatikan bandar lokal jualan, tapi si foreign sudah beli, tapi saya jangan jualan teman-teman ya. Kemarin liburan dia teman-teman ya, tanggal 5 Februari sehingga liburan. Kita lihat domestiknya per hari kemarin ada DR, EP, KK, DHYP, cenderung yang ngambil si DR yang banyak teman-teman. Cuman ini kayaknya kurang liquid kayak. Coba Swede ini liquid nggak? Iya kurang liquid teman-teman ya. Masih coba lihat deh ke bawahnya. Ya masih kurang liquid teman-teman ya. Cenderung tidak rata teman-teman ya. Cenderung sebenarnya si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Ada sedikit ngambil sekitar 42 lot. Nah ini yang menjadikan MTN lagi ke bawah dulu. Jadi perhatikan nanti kalau mau kenaikan sementaranya aja. Kapan kenaikan sementara? Nah itu teman-teman yang suka agak susah diprediksi kenaikan sementara itu ya. Kadang-kadang ada yang 20% gitu, kadang ada yang 5% atau enggak 10% gitu, kadang-kadang kenaikan untuk penurunannya itu ya. Oke, sini ada DR yang deteksi sebagai badari atau enggak EP teman-teman. Kita lihat untuk speed ini posisi. Nah, wow, Swede kayaknya enak. Tahun berapa ini? Kita cek ya. Tahun 2022, kita cek tahun 2022. Kita ingin lihat candlenya teman-teman. Ini candlenya cenderung diapakan awalnya. Nanti kalau istilahnya ada potensi teman-teman, model dia cenderung diturunkan langsung, berarti ada potensi kenaikan ke situ teman-teman. Nah ini potensi Swede itu di up duluan ya. Oh di up duluan teman-teman ya, diturunkan. Nah ini sudah terjadi, berarti tinggal nunggu konfirmasi ini konfirmasi dari
LK-nya teman-teman. Kalau LK-nya baik biasanya cenderung baik teman-teman ya. Ini cuma banyak garis-garis kenaikan teman-teman ya. Kita cek deh ya. Ini garis-garis kenaikannya di MA1 105 ya. 105 kan ini tanggal 4. Nah, gitu teman-teman. Belum terjadi gitu kan, udah lama teman-teman. Sweden ini sudah belum di-up lagi. Dia bagian dividen kan. 1, sekian perak. Target 1 ya. Di berapa ini? 80. Belum kesentuh juga. Nah, ini dalam posisi downtrend. Hati-hati aja teman-teman dalam posisi downtrend ya. Kalau dari tahanan sih belum pernah ada tahanan lagi, artinya lagi diturunin dulu. Nah, ini kerjaan bandar biasa teman-teman. Tunggu aja teman-teman sampai area di mana dia sudah mulai lelah untuk menjualnya. Nanti MA10-nya di bawah candle. Ini juga tanda-tanda kenaikan ada teman-teman nih. Ya, ini tanda-tanda kenaikannya di sini ada gap teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan tanda-tanda kenaikannya. Ini target di 70 aja dulu, tapi sekarang MA10 lagi ke bawah dulu. Tunggu konfirmasi daripada MA10-nya di bawah candle. MA10 di bawah candle menuju ke atas, karena sekarang lagi downtrend dulu. MA10-nya lagi menuju ke bawah. Nah, mudah-mudahan sih bandar lokal sudah mulai masuk, forex masih ada di dalam sedikit lagi. Nah, mudah-mudahan ada dorongan untuk bisa mempertahankan, jangan lepas ke 63-nya gitu ya. Ataupun dia langsung dari sini jadi 63-nya akan lebih baik lagi ya. Ya cenderung istilahnya tunggu aja MA10 di bawah candle. Harus bersabar. Ketika mau beli juga harus bersabar. Biasanya kalau beli jangan terlalu pagi teman-teman, sore-sore aja lah gitu ya. Nanti MA10 di bawah candle mungkin itu pertanda dia akan up teman-teman ya. Dan smart money juga biasanya kalau smart money sudah ngumpul teman-teman, smart money sudah ngumpul, nah suka ada kenaikan sementara kan, bem gitu kan, lumayan teman-teman ya. Oke, untuk speed seperti itu ya. DMMX sekarang nih, DMMX. Wah, DMMX pas target kenaikannya teman-teman. Ini DMMX lagi bagus teman-teman ya posisinya. Break area yang sekarang, harga sekarang ke angka 262 lebih dikit aja udah uptrend teman-teman ya. Ini juga sudah mulai uptrend. MA10 di bawah candle lagi bagus teman-teman ya. Target 286 di atasnya ada nggak? Oh, ada di 338 teman-teman ya. Oh, udah bagus teman-teman. Secara MA sudah bagus, secara pungutan juga sudah bagus. Perhatikan DMMX ini pungutannya teman-teman ya. Bandar lokal ataupun bandar cenderung dia ngambil teman-teman ya. Nih. Ya, bandar lokal dan bandar cenderung ngambil. Kita lihat tren dulu tanggal 5. Cenderung ngambil kan semuanya sebelah kiri kan. PG, BK, ZP, CC akumulasinya total domestik. Yang mungut CP, DR, GR, PG di sini tidak terdeteksi sebagai retail yang suka dipakai sama retail gitu kan. Malahan di atasnya ada CP, ada GR. Dan dia sudah mungut dari tanggal 17 Desember terus dipungut dalam kondisi ke bawah, ke atasnya ke bawah lagi. Ini dalam posisi bagus teman-teman ya. MA10 lagi menghadap ke atas. Terus kalau ada gonjing-gonjingnya dikit wajar lah. Ini tanda penurunan sudah dilalui dengan baik ya. Nah, di mana lagi ada tanda penurunan juga sudah dilalui dengan baik. Penurunannya ditutup teman-teman ya. Ini masih jauh tanda penurunan ke angka 180, biarin aja. Ada yang terdekatnya di sini teman-teman. Nah, kecuali kalau dia jebol area 213-nya mungkin bisa ke arah bawah. Kalau sudah ke 180 ya downtrend lagi. Tapi secara MA teman-teman lagi menuju ke atas. MA 200 juga lagi cekung ke atas. Fix ini bisalah ke 287 targetnya. Ini target yang kedua teman-teman ya. Apakah ada target yang ketiga? Kita cek di sini DMMX. DMMX lagi bagus teman. Wah, DMMX lagi itu ya. Downtrend banget kan. Ini mah luar biasa kalau diangkat luar biasa teman-teman ini ya. Ini belum ketahuan bandarnya milik bandar atau bukan. Ini harus membuat namanya gunung kembali ya. Nah, habis bikin gunung, dia contohnya di harga bawah nih, dia habis bikin gunung, nah baru dia di mana titik tertingginya. Nah, disitulah nanti teman-teman si DMMX ini menjadi target selanjutnya. Ini semua PR sudah diselesaikan. Jadi dia di up setinggi-tingginya terus dilongsorin, artinya lagi dibuang sama bandar dan berhasil ngebuang sampai ke harga terendahnya di 50 nih. Jadi 87 ya. Target jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Ini kan harga murahnya sudah dilalui mungkin sedikit seperempat harga murah lah teman-teman ya. Saya aja hanya memberikan ke 248 sama di angka berapa nih 290. Terus di sini ada di 338 ke atas lagi. Nah, ke atas juga belum teman-teman ya. Kita selesaikan dulu yang ini, nanti kita setelah itu baru kita selesaikan yang lain. Ini FCA teman-teman. Kalau FCA lepas daripada FCA biasanya dia ada bandarnya. Karena yang bisa melepaskan daripada FCA adalah bandar. Oke, secara posisi lagi bagus ya.
bandar lokal ataupun poren cenderung akumulasi. DM, MX oke, silahkan aja teman-teman ya. SPRE, tapi biasanya kalau yang begitu suka ada gejala-gejala dikit nggak jadi masalah teman-teman ya. SPRE lagi bagus teman-teman ya. MA10 di bawah candle, MA20 di bawah candle, MA200 belum keluar ya. Bungutan bandar poren juga bagus, lokal jadi keluar. Poren bagus, lokal kali keluar. Kita lihat untuk lokalnya dulu deh. Porennya dulu tanggal 4. Tanggal 4 untuk poren dulu ya. Poren dulu kita lihat ada BK AKCC bagus, broker CC terutama ada CC di bawahnya ya, walaupun CC tidak signifikan gitu ya. Target sedikit lagi tercapai di 148 dan di angka 165 teman-teman. Di sini saya belum melakukan istilahnya ada kejutan di sini area sini. Makanya target saya tidak jauh-jauh teman-teman ke 149 atau enggak ke 166, itu target saya. Nah, bandar poren juga sudah akumulasi. Lokal kita lihat lokal untuk tanggal 5-nya. Ada pembuangan ya. Nah, si EP si JP keluar tapi LG masuk teman-teman. Wah, ini bagus teman-teman. Ada LG ada IH ya. Wah, jadi cenderung ini diambil sama bandar luar teman-teman ya. Jadi untuk pengambilan juga si AK si CC sudah mulai mengut lagi nih 13.000 14.000, artinya secara MA ini lagi bagus teman-teman ya. MA10 di bawah candle, MA20 juga di bawah MA10. Harusnya secara teori harusnya di up teman-teman, harusnya di up ya. Ini mungkin bisa menutup dulu 148 kalau enggak ke angka 165. Ini lagi bagus, SPR lagi bagus teman-teman ya. Ini posisi SPRS secara MA lagi bagus, pungutan poren juga lagi bagus. Bahkan poren itu belum keluar semuanya, hanya bandar lokal yang keluar secara signifikan. Sempat kemarin ngambil tanggal 4-nya, tanggal 5-nya dia keluar, tapi keluarnya si bandar lokal itu ternyata diakumulasi sama bandar luar, ada si LG teman-teman. Mudah-mudahan si LG ini kan baik teman-teman ya, yang suka memaaf harga ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bagus teman-teman, LG bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan LG bagian daripada bandar luar ya, jadi bisa menjadikan tantangan dan bisa makan barang-barang bandar teman. Mungkin targetnya ke angka 149 kalau enggak ke angka 165. Oke, tapi tetap harus hati-hati area 124 inilah ada PR yang harus dikerjakan sama mereka. WIRG posisinya kita lihat WIRG macet teman-teman ya. WIRG kita lihat posisi di sini deh, WIRG dulu. Sebelum ke situ WIRG. Karena kita harus lihat secara global dulu teman-teman ya. Nah, WIRG adalah emiten yang di up lalu dikeluarkan, artinya sebenarnya sudah mulai milik market. Jadi 3 harus tinggi-tinggi targetnya teman-teman ya. Mungkin paling tinggi nanti ke angka 181 teman-teman ya. Sementara ini. Soalnya beberapa kali ini dia downtrend diangkat ke angka 145 ya, 145. Belum mampu juga 145, maka kemarin ada ke angka 121. Ini lagi posisi murah banget teman-teman ya. Jadi posisi ini juga dalam posisi murah teman-teman ya. Apabila sudah melewati gunung ini teman-teman, bukit ya 121 atau dikit aja teman-teman, itu cenderung dia akan uptrend gitu ya. Target saya itu ke angka 129 ya. Sekarang lagi digonjang-ganjingin dulu. MA20 nya lagi masih menuju ke atas ya. MA10 lagi menuju ke bawah dikit teman-teman. Target kenaikan, perhatikan ini target kenaikannya. Ada gap teman-teman nih. 1, ini 2. Ini si kepala merahnya teman-teman ya. Ini target penurunan, hati-hati di 101 ya. Sudah beberapa kali nembus sama shadow, hati-hati teman-teman ya. Nah, juga target penurunan kalau lagi uptrend, contohnya kan ini masih dalam posisi si MA10-nya itu lagi menukik ke bawah. Kalau kemarin kan masih menukik ke atas teman-teman ya. Hati-hati itu aja. Mungkin tanda-tanda kenaikan ada 111 sama 113-nya ya. Cuma tetap harus hati-hati, mungkin mau main di area 101 teman-teman, tektokan 101. Nah, kalau sudah bisa melewati 121 dan break di angka 128, kemungkinan uptrendnya ada, karena apalagi kalau sudah mencapai 153 ini bisa menjadi uptrend teman-teman ya. Targetnya ke sini, harga wajarnya 152. Artinya dia lagi menuju harga wajarnya, bisa jadi targetnya teman-teman ke sini ya. Ini harga wajarnya di sini Mbak ini. Di target keduanya teman. Ini target kedua teman-teman ya. Setelah kenaikan yang di sini signifikan nih, dia diturunkan lagi, baru saya bikin target yang kedua ke arah lebih lanjut untuk memastikan ini akan uptrend atau tidak. Nah, dari pungutan
Pungutan bandar sudah mulai bagus teman-teman ya 2 hari ini, dari mulai tanggal 4 Februari kita cek 4 Februari bandar lokalnya siapa yang akumulasi. Ada XA TP ya 2,8 miliar, XA 4,6 miliar, artinya bagus teman-teman ya. Di situ juga ya retailnya hanya si PD aja yang ketahuannya. Di sini ya ada YU, ada AZ juga, ada KI juga bagus teman-teman ya. Jadi 2 hari ini lagi diakumulasi sama broker bandarnya. Terus untuk porennya bagaimana? Porennya terlihat jelas di sini, kemarin akumulasi agak banyak, dibuang sedikit, diakumulasi lagi kita cek dari tanggal 3 Februari aja berarti ya. Kalau 3 Februari sudah dilihat, kita untuk lihat untuk poren siapa yang ngambil yang paling banyak. Ada CC 50,8 ribu lot, dia jualan enggak? Dia jualan teman-teman 69. Jadi ngambil 120 jual 69, itu sisa barang teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sisa barangnya ini bisa dimaaf dulu lah teman-teman, bisa sampailah ke angka 122 atau enggak dilanjutin ke angka 128. Hati-hati area penurunan 101 apabila jeblok sini teman-teman, dan apalagi jeblok yang kedua. Kalau masih ini sih masih nggak usah khawatir dia untuk menutup gapnya, artinya menutup PR-nya ya kalau ke bawah. Tapi kalau sudah menyentuh harga 78 lagi ya bisa downtrend lagi teman-teman. Nanti perhatikan lagi mungkin teman-teman ya area-area yang penurunannya nih, apabila dia turun ke arah situ mungkin kalau hanya untuk menutup PR-nya sih nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang jadi masalah itu ketika dia udah mulai ke bawah lagi dan mengisi 78, mungkin dia akan downtrend. Karena apa? Karena ketidakmampuan dia melewati harga 140 ya sebagai gunung angka tingginya. Maka kita akan uji lagi dia ke 120 untuk menguji bukitnya. Kalau bukitnya sudah terlewati dan cenderung dia diam di 128, berarti fix dia mau naik teman-teman ya. Nah, dia ada ujian lagi. Nah, nanti kalau ujiannya bisa melewati 141 bisa fix ke angka 153, sampailah ke target yang kedua. Oke teman-teman, untuk WIRG seperti itu. Jadi pungutan daripada bandar lokal sudah mulai ada, poren juga sudah mulai ada. Mudah-mudahan tidak melewati area 101, karena kalau 101 lewat bisa ke angka 696 gitu ya, nanti bisa downtrend kembali. Dari MA20 lagi menuju ke atas, tapi MA10 nya lagi cenderung sideways, maka mudah-mudahan tektokan di sini ya, mudah-mudahan tektokan di sini. Terus si bandar lokal juga sudah mengakumulasi lagi, mungkin pertanda baik. Target yang terdekatnya 129 sama yang agak jauh dikit di 153 sesuai dengan harga wajarnya. Ini posisi murah teman-teman, kalau sekarang itu posisi murah banget teman-teman ya, tidak benar-benar tidak mahal, tapi targetnya jangan terlalu jauh-jauh dulu lah teman-teman untuk WIRG ini, kecuali kalau dia sudah mulai di harga 200-300, maka kita akan lihat lagi proses ke depan seperti apa. Karena kemarin bandar lokal jualan kan, sekarang baru ngambil lagi 2 hari ini dan tidak terlalu signifikan pengambilannya. Dan bandar poren juga sudah mulai ngambil, artinya ini sudah mulai dipermainkan sama mereka. Jadi untuk area tektokannya antara 100 berapa nih, 101 ataupun 113 ya. Kalau melebihi itu akan lebih keren lagi untuk WIRG. Tapi tetap teman-teman, walaupun istilahnya ada potensi kenaikan, kita juga harus meminimalisasi untuk penurunannya. Teman-teman akan melakukan apa ketika dia akan turun teman-teman? Kita harus ada risikonya teman, jangan sampai teman-teman all in akhirnya kejeblos gitu kan. Merasa percaya diri tapi jeblos. Tapi kalau teman-teman percaya diri all in, contohnya masuk contohnya gitu ya sekarang, terus dia turun lagi ya biarin aja turun, karena saya sudah yakin ini mau uptrend, contohnya seperti itu, contoh seperti itu. Kalau teman-teman yakin ini mau turun nih, ya udah teman-teman yakinin aja sesuai dengan rule teman-teman sendiri, peraturan teman-teman sendiri. Saya akan ngambil di MA20 contoh begitu, saya akan ngambil di MA10 gitu, saya akan cenderung nanti ngambil ataupun average MA200-nya. Nah, MA200 juga ini sudah mulai teman-teman ya, sudah mulai dikit-dikit ke atas lah. Mudah-mudahan sih jangan dibelokkan lagi, kalau dibelokkan lagi bisa downtrend lagi teman-teman. Oke, kita lanjut. WIRG udah, ada AYLS ya. AYLS katanya sudah lama nggak dibahas nih. Nah ini sudah macet nih teman-teman, sudah mulai macet. Gimana dong kalau sudah masih AYLS? Nah ada nih AYLS. Harus diudahan dulu biasanya kalau sudah macet teman, karena sudah mulai. Nah AYLS lagi posisi downtrend dulu ya, tanda kenaikan belum ada yang tersentuh. Dia lagi menuju ke area penurunannya di angka 77. MA10 masih menuju ke bawah ya, tapi ini sudah mulai ada tarikan ya, mulai ada dorongan. Tapi ada tekanan juga dari atas teman-teman ya. Maka si MA10 nya lagi menuju ke bawah. Perhatikan bandar lokal cenderung jualan ya. Bandar lokal cenderung jualan teman-teman ya.
Bandar lokalnya jualan. Ada poren dikit teman-teman, tanggal berapa nih? Tanggal 3 Februari ya. Porennya mana? Poren ada masuk. Ada ASIAK 111. Kita cek tanggal 4-nya. ASIAK 101,8 tanggal 5-nya. Nah, tanggal 5 ASIAK jualan teman-teman ya. Di sini tadi jualan mereka ya. Nah, tunggu aja MA10 di bawah candlenya teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa menutup pairnya dulu di 77 ya. Saya punya target penurunan ke 52 ya. Karena si MA10-nya lagi menuju ke bawah. Ini target saya sudah tercapai sebenarnya teman-teman ya. Ini target kenaikan ada di angka 107, sana di 121 sama di angka 152. Kalau sekarang lagi menuju ke bawah, maka nanti perhatikan aja MA10 di bawah karena mungkin itu akan tren kenaikan. Mungkin dari lokal nanti teman-teman perhatikan lokalnya ya, kalau sudah mulai ngambil. Ada broker yang sekarang lagi keluar, MG juga sudah mulai bagus, YU sudah masuk ya, tanggal berapa? Tanggal 5-nya nih. Tanggal 5 ya sudah mulai masuk, MG YU sudah mulai masuk walaupun terdeteksi sebagai ada buangan, berarti di sini harus nunggu si YB sama si SQ sama si DH yang bisa masuk lagi ke sini. Karena sudah MG sebenarnya secara syarat MG atau YU kan luar biasa teman-teman kalau dia jualan gitu kan, kembali dari jualannya secara signifikannya hanya dijual shadow aja teman-teman. Makanya si MA10 lagi masih menuju ke bawah ya. Saya pikir sih kalau di ke-77-in dulu akan lebih baik lagi untuk menutup PR gap-nya. Oke, tunggu konfirmasi aja MA10 di bawah candle, bisa MA10 ngedekatin candle atau candle yang memaksakan diri untuk ke up ya teman-teman ya. Kita IAS ini masih potensi ada di atas nggak? AYLS spesialis gocapan teman-teman ya, 2 kali digocap ya. Ada kemungkinan kalau bila dia tidak jeblos 58 ya, cenderung sekarang di up aja teman-teman. Kemarin ke harga murahnya ya, bisa naik lah teman. Ini ada bandarnya teman-teman, sudah ketahuan ada bandarnya ya. Ada bandarnya teman-teman, jangan jauh-jauh, bersyukur aja kalau dapat di harga tengah sini teman-teman. Ini kan kemarin menyentuh harga murah, apakah dia akan di harga murahnya teman-teman? Tinggal konfirmasi aja nanti, mungkin kalau dia tidak jeblos lagi ya angka 54 nya berarti dia mau dikerjain di arah tengahnya aja. Jeblos lagi ke harga 50 lagi contoh teman-teman gitu ya. Jeblos ke harga 50 berarti dia cenderung mau bermain di harga sini aja dia. Ya, tidak jauh-jauh dari harga tertingginya. Ini sampai ke 400-an dulu ya, dulu teman-teman, dulu ke 400-an gitu ya. Tapi cenderung dia digocapkan nih. Perhatikan teman-teman, emiten yang digocapkan langsung ketika IPO suatu saat dia akan melebihi harga listingnya lagi. Makanya saya bilang saya meyakini ada GRPH, ada ASRI, ada apalagi itu yang di 50 kan yang dia belum bangkit, kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Oke. Karena itu masih hak mutlak bandar teman-teman ya, tinggal bandarnya mau enggak. Biasanya emiten-emiten yang suka ada bandarnya itu ya cenderung biasanya dia itu akan istilahnya ya ngegencet si emitennya terus ke bawahin. Nanti setelah di bawah dipungut di apa harga baru jualan dari atas lagi, nanti digencet lagi sampai ke bawah teman-teman ya. Nah seperti itu cenderung emiten-emiten yang ada bandarnya. Nah tunggu aja teman-teman IAS ini, tunggu smart money masuk juga teman. Kalau smart money sudah mulai masuk, sudah mulai kemarin ada smart money masuk cuma sudah jualan lagi. Kita tunggu smart money yang lebih keren lagi ya, lebih tinggi lagi. Nanti kalau sudah lebih tinggi lagi smart money-nya, silahkan teman-teman periksa apakah emitennya ada isian atau tidak. Biasanya kalau smart money sudah mulai masuk berarti kan ada bandar yang menjadi siap lawan mereka teman-teman ya. Smart money juga butuh lawan, butuh makan barangnya diizinkan atau enggak untuk dimakan. Nah kalau sudah diizinkan enak. Kalau masih banyak barangnya, si bandar lokal juga cenderung dia akan ngehajar. Makanya kadang-kadang si smart money kalah, mau di sini smart money kalah nih ya, jualan tapi kalah dia. Sini menang nih smart money, bam ke atas, diizinkan sama bandar aja jualan. Siapa yang nerima nih? Biasanya teman-teman kita yang nerima. Tapi sudah 2 hari ini sudah mulai dipungut sama si MG sama si EU, walaupun dari luar bandar, tapi sudah mulai dipungut teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa MA10 di bawah karena bisa up ya teman-teman. Target 105 sana 1 tapi hati-hati di area 17778 nya untuk menjemput PR gap-nya. MA200 lagi menuju ke atas, artinya lagi menuju uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten berikutnya. Sekian dan terima kasih.